Hai guys, selamat datang di channel saya. Hari ini di video ini saya ingin membahas tentang adanya mencuat kasus ijazah Pak Jokowi yang dimana sebelumnya sudah disidangkan dan sudah dibantah oleh pihak OGM mengenai keaslian dan kepalsuan, dan pihak OGM mengatakan bahwa ini asli punya Pak Jokowi, tetapi sampai sekarang publik masih mempertanyakan dan masih ada aja di luar sana yang mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu. Kita lihat dulu cuplikan video ini. Yang tentunya sangat menarik. Saya mau disclaimer dulu ya, supaya ini nggak gagal paham atau salah paham ya. Disclaimer pertama adalah video ini tidak bertujuan untuk menjatuhkan seseorang ya, tetapi hanya menelusuri data berdasarkan fakta digital ya. Jadi kita ungkap berdasarkan fakta, bukan narasi, bukan argumentasi atau apalagi penyanggaan ya. Nah, terus kemudian ini juga saya tidak terafiliasi pada partai politik atau orang lain ya. Ini hanya mengungkap fakta digital berdasarkan kemampuan saya. Dan yang kedua, video ini dibuat atas kecintaan saya terhadap tanah air Indonesia, dan juga bertujuan untuk membantu pihak tertentu yang punya kaitan ya. Sebelum masuk situ, kita akan mulai dari ETD dulu ya. ETD-nya repository OGM. Jadi ETD ini adalah Electronic Thesis and Dissertation ya. Anda browsing aja di googling ETD itu nanti akan keluar. Kemudian dari ETD ini kita akan fokus masuk ke dalam tesisnya Jokowi ya, skripsinya Jokowi ya. Untuk bisa masuk ke sana, kita harus mulai dari ini dulu ya. Kita klik kanan, kita inspect. Kemudian kita masuk ke network ya. Masuk ke network. Kemudian kita udah tahu dia punya skripsinya ini. Kita copy aja kata kuncinya ya, untuk cari metadatanya ya. Kita paste aja, kita enter. Ya, ini ketemu cuma satu ya. Oke, dari sini kita masuk ke pencarian ya. Oke, kemudian kita masuk ke dalam lagi. Kita berbesar dulu, kita masuk ke data, kemudian ke 0, kemudian yang ke 1 ya. Nah, seperti kita lihat judulnya adalah studi tentang pola konsumsi bla bla bla, dibuat oleh di sini dikatakan Joko Widodo ya. Tapi yang unik bahwa skripsi ini baru ditambahkan di bulan Februari, atau tepatnya 12 Februari 2019 ya, jam 8.42. Kemudian diubah ini baru beberapa hari yang lalu ya, tanggal 16 April 2025 jam 9.16. Selanjutnya siapa yang menambahkan? Nah, yang menambahkan ini ID 1002 ini. Ini ID ini refer pada seseorang yang menginput datanya ya. Kemungkinan itu ya, tolong koreksi kalau salah. Kemudian diubah oleh orang lain ini dengan kode ini ya. Kode ini menunjukkan bahwa ini user yang berbeda. Ya, ini user yang menambahkan, kemudian yang mengedit ini ada mengedit dengan jeda waktu yang berbeda ya. Jadi dimasukkan di tahun 2019, kemudian 2025 ini mereka ubah ya. Pengubahnya adalah ID ini, kemudian yang pertama nambahin yang ini nih adalah ID ini. Ini merefer pada seseorang user ya. Oke, ini yang pertama. Nah, pertanyaannya kenapa baru dimasukkan di 2009 ya. Oke, sebelum masuk situ saya masuk ke ini dulu aja. Saya akan masuk ke skripsinya ini ya. Kita klik aja masuk ke dalam. Kemudian kita masuk file PDF, kemudian kita akan download ini ya, bibliografi, table of. Ya, ini di-download dulu. Kemudian yang kedua ini table of content. Ya, selanjutnya title ya. Oke, saya akan tunjukkan data forensiknya ya, yang ada di PDF ini. Setelah kita download, kita buka aja. Ya, saya menggunakan Acrobat Reader. Untuk tahu digital forensiknya, ini kita bisa lihat di pertama masuk ke menu. Kemudian ya, ini untuk beda Acrobat Reader, beda menunya ya. Tapi Anda cari yang properti aja ini. Kita klik properti. Nah, di sini akan kelihatan ini. Ternyata dibuatnya tahun 2018 bulan Februari tanggal 19 ya. Kalau tadi diuploadnya tahun 2019 ya, jam 1
detik ke 15 PM, jam 1 siang ya, jam 1:12 siang ya, siang bukan tengah malam ini. Kemudian dimodified juga di hari yang sama, tapi ini 4 menit kemudian ya. Kemudian dibuat dengan menggunakan Foxit Phantom PDF printer version 7.3.4.0308 ya. Ya, ini security nggak ada, tapi di fontnya menarik. Ini font yang diperdebatkan juga, yaitu adalah Times New Roman. Jadi skripsi ini dibuat menggunakan fontnya adalah Times New Roman. Di samping juga ada Helvetica ya. Jadi ini yang diperdebatkan juga bahwa Times New Roman itu muncul di tahun setelah tahun 1985 ya. Ini juga rada janggal ya. Ya, ini disclaimer-nya adalah ini saya tidak menyudutkan seseorang, tapi saya hanya menunjukkan bahwa digital forensiknya kita bisa lihat dengan cara yang sederhana, tidak perlu harus pakai misalnya Kali Linux kah atau software yang sulit-sulit. Ini cukup dengan PDF aja kita bisa lihat di dalam-dalamnya ya. Oke. Selanjutnya kenapa di tahun 2018 ya dibuatnya? Konon ceritanya bahwa perseteruan ini terjadi setelah ada buku yang dibuat oleh seseorang dengan judul Jokowi Undercover. Nah, kita akan lihat bukunya ya. Buku ini pun kita bisa lihat digital forensiknya ya. Kita masuk ke menu, kemudian ke properti ya, dokumen properti. Nah, di sini ketahuan ini yang buat adalah Baratev dengan menggunakan title-nya adalah PowerPoint presentation ya. Kemudian dibuatnya tahun 2016 jam 3:22 detik ke 06 PM ya. Ini hampir jam setengah 4 sore ya. Nah, kemudian juga ini di update-nya juga sama ya, jadi ini sama. Lalu kemudian, nah gini kita nggak perlu bahas tentang font ya, karena ini tidak terkait, ini kan terkaitnya tadi masalah font ya. Nah, dibuat tahun 2016, ternyata kalau kita lihat di bawahnya lagi, di dalam lagi, ya kalau kita lihat paling bawah ya, nah ini dibuat ternyata 2 September ya, 2 September ya, ditandatanganinya. Jadi tadi dibuatnya di bulan 30 Desember 2016 ya. Kemudian kalau kita lihat di atasnya lagi, nah ini ternyata buku ini pernah dibeli oleh Joko Widodo selaku presiden pada waktu itu, sehingga setelah baca, mungkin ya dugaan saya adalah setelah dibaca akhirnya konfliknya di tahun 2018. Setelah konflik 2018 maka UGM menutup dengan cara memasukkan skripsinya dalam ETD tadi ya. Nah, nanti kita lihat digital forensik yang lain ini, nah, selain Jokowi juga ada Ganjar Pranowo ya. Ini juga dibeli 5 Agustus tahun 2016. Yang ini juga sama ya, di hari yang sama dikirim 2 kurang lebih begitu ya, menggunakan JNE. Ya, oke, kira-kira ini gambarannya. Terus kemudian ini mulai konfliknya itu di surat panggilan ya, 28 Desember 2016 ini mulai konflik, baru kemudian tahun setelah rame, baru tahun 2018 lebih rame lagi, 2019 UGM menutup dengan memasukkan ETD, dengan masukkan skripsi ke ETD tadi ya. Nah, oke, satu lagi yang menarik ini adalah hasil dari web scraping di video saya sebelumnya ya. Bagaimana cara menarik ribuan data ya. Ini 4.800 kalau saya. 8 orang ini udah jadi tersangka. Lucu ya ketika melihat orang ketawa tapi ketawanya kosong. Dia nggak ngerti apa yang sedang terjadi gitu loh. Ya kan? Dia hanya bisa membela Pak Jokowi. Hanya bisa ngefans sama Pak Jokowi. Tapi nggak ngerti apa yang sedang terjadi gitu. Oke, saya kasih tahu ya. Ijazahnya Pak Jokowi itu kita nggak tahu palsu atau asli, karena disembunyikan, nggak berani ditunjukkan, ya kan. Tapi saya berani bilang bahwa skripsinya Pak Jokowi itu mencurigakan. Kenapa seperti itu? Kalian download aja skripsinya Pak Jokowi. Kalian lihat, bagi kalian yang paham skripsi ya. Kalau kalian nggak paham skripsi ya kalian akan terus membela gitu loh. Nah, halaman depan Pak Jokowi, halaman judul sampai pengesahan itu pakai semacam teknologi modern seperti printer. Tapi kalau isinya itu pakai mesin ketik, ini nggak sinkron. Aneh untuk sekelas skripsi yang depan sama isinya itu beda font, beda alat penulisan, beda alat pengetikan. Ini aneh. Nah, apa yang membuat saya berpikir seperti itu?
Saya teliti di tahun 1985 di 3 benua berbeda, di 3 universitas berbeda. Ranking 1 dunia, MIT, Massachusetts Institute of Technology, dari benua Amerika ya. Itu 1985 murni mesin ketik dari depan sampai belakang. Lalu kemudian benua Eropa, dari Inggris, Oxford University. Tahun 1985 tesis disertasinya dari awal sampai akhir pakai mesin ketik. Yang ketiga, benua ketiga, Australia, ya, Melbourne University. Tahun 1985 tesis dan disertasinya dari awal sampai akhir pakai mesin ketik. Lah Pak Jokowi enggak. Tahun 1985 Pak Jokowi halaman depannya itu pakai semacam printer. Luar biasa. Artinya apa? Teknologi yang digunakan Pak Jokowi itu melampaui 3 benua yang lain. Benua Amerika, benua Eropa, benua Australia dikalahkan oleh Pak Jokowi. Aneh kan? MIT loh, Massachusetts Institute of Technology, itu belum pakai mesin printer, masih mesin ketik, tapi Pak Jokowi udah pakai semacam printer, terlihat dari halaman depannya gitu loh. Aneh kan? Aneh, mencurigakan. Tapi hal ini hanya bisa dipahami oleh mereka yang pernah buat skripsi. Kalau kalian gak pernah buat skripsi, ya kalian akan fans terus, kalian akan belain terus, kalian akan dukung terus, padahal kalian gak tahu. Kosong. Makanya pakai kepala kalian kalau mau mendukung. Ini sangat mencurigakan sebenarnya. Kenapa bahas ijazah ini perlu? Karena apa? Lah ini UGM bos, UGM, universitas yang terkemuka di Indonesia. Kalau sampai benar-benar dia mengeluarkan ijazah palsu, maka kita mau percaya universitas mana lagi? Ini adalah skandal besar kalau benar-benar palsu. Sekali lagi saya nggak bisa mengatakan ini ijazahnya asli atau palsu, karena Pak Jokowi nggak berani menunjukkan gitu loh. Tapi saya hanya berani bilang bahwa skripsinya Pak Jokowi itu mencurigakan, sangat mencurigakan. Dan ini hanya bisa dipahami oleh mereka yang pernah buat skripsi. Kalau nggak pernah buat skripsi, ya hanya bisa belain, hanya bisa ngefans. Kosong. Kalau dia mengatakan saya punya ijazah asli, ya kalau BA betul lah. Oh, kalau BSc, Prof. Kalau BSc. kalau ke BSc. Tapi kalau yang ijazah skripsi Sarjana. nggak punya dia sarjana. IPK-nya yang menurut IPK-nya itu nggak sampai 2 kan. Jadi dia tidak lulus sebagai tidak qualified untuk itu di DU istilahnya. Oh. Hanya memang tidak ada pembimbing yang mau menilai orang yang bukan ya SKDU tidak lulus. Kemudian itu udah, jadi dia belum memenuhi persyaratan untuk melanjutkan ke sarjana dan menulis skripsi. Ya. Tidak memenuhi persyaratan Dan itu ya, Prof. Skripsinya pun sebenarnya adalah contekan dari pidatonya Profesor Nardi. Masalah gonjang-ganjing ijazahnya Pak Jokowi ini selalu dikait-kaitkan dengan PDI Perjuangan. Ya, memang dulu Pak Jokowi itu kader PDI Perjuangan. Dan ingat bahwa orang syarat masuk jadi kader partai itu, kami PDI Perjuangan tidak pernah memberikan syarat dengan membawa ijazah, cukup dengan KTP. Partai nanti akan mengeluarkan kartu tanda anggota partai. Seandainya masalah pencalonan Pak Jokowi dari wali kota Solo sampai presiden, itu bukan kesalahan PDI Perjuangan sebagai partai pengusung. Yang salah itu KPU. Kenapa? Apabila ijazah Pak Jokowi itu palsu, KPU sejak awal tak dimasalahkan. KPU harusnya memverifikasi dulu, benar tidak, bahwa ijazah itu benar. PDI Perjuangan kan cuma mengusung, berjuang memenangkan Pak Jokowi, tidak berurusan dengan administrasi pendaftaran. Itu urusan KPU. Aneh kalau ada yang menghubungkan dengan gonjang-ganjing ijazah Pak Jokowi, itu karena PDI. Lagian kalau memang ijazah itu benar, kan cukup ditunjukkan aja seperti Bapak Asrul Sani
yang juga kemarin dilaporkan bahwa ijazahnya palsu. Kan enak, tidak harus geger orang se-Indonesia. Setelah kita lihat beberapa video ini dari hacker kita yang barusan mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu dikarenakan ada beberapa tahun yang lalu yang dirubah oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab. Dan video yang kedua mengatakan bahwa memang ijazah Pak Jokowi kalau kita lihat lebih mendalam di internet maupun di sosial media siklusnya itu memang sangat-sangat mencurigakan. Dan yang ketiga adalah Bapak Profesor Effendi yang merupakan profesor dari UGM mengatakan bahwa iya, Pak Jokowi tidak lulus dari UGM tapi diralat kembali dan mengatakan ini asli. Dan video yang keempat mengatakan Ibu Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum PDIP mengatakan bahwa jangan kait-kaitkan dengan partai PDIP dengan ijazah palsu Jokowi karena tidak ada hubungannya dengan partai yang dipimpin oleh Ibu Megawati, karena waktu pencalonan Bapak Jokowi untuk menjadi presiden sudah melalui tahapan yang ketat oleh KPU. Jadi kalau ada kesalahan itu ada pada KPU. Bagaimana menurutmu guys? Yang belum subscribe jangan lupa subscribe. Jangan lupa komen yang belum komen. Untuk kedepannya bagaimana sih sebenarnya pendidikan mengenai ijazah yang masih sampai sekarang dipertanyakan keaslian maupun dokumen yang begitu meresahkan masyarakat. Mari kita berdoa mudah-mudahan ada solusi yang terbaik untuk negara kita, untuk memperbaiki lagi ke depannya untuk ijazah maupun surat-surat berharga supaya tidak mudah untuk dipertanyakan keasliannya. Oke guys, sampai di sini dulu video yang saya buat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa subscribe, yang belum subscribe jangan lupa komen kalau ada yang mau diperlukan di komen, dan share dan like. Terima kasih.